orang lain, tapi mampu untuk terus melakukan inovasi, mampu untuk terus belajar, sehingga dia mampu berkembang, bertumbuh seluas-luasnya, dan menjadi berkat bagi gereja, dan menjadi berkat juga bagi masyarakat, bagi kemanusiaan bersama. Pemuda sebagai terang yang merangkul, membangun sentra-sentra di mana budaya kehidupan itu dipraktekkan. Ya sangat sederhana, yang bisa dilakukan ialah bikinlah komunitas kecil, antar gereja, antar iman, bikinlah hal-hal yang semacam yang sangat kecil, misalnya, oh di situ ada penumpukan sampah, loh kenapa nggak jalan? Itu pemuda harus berpikir itu di situ, mengatasinya. Dengan dia bekerja, dia menunjukkan ini loh caranya. Indonesia dan dunia ini membutuhkan pemuda-pemuda yang sudah dirangkul oleh terang, pemuda yang tidak terbuai oleh egoisme, tidak terbujuk oleh ketergantungan pada siapapun, tidak kaku dan beku, tidak mengalami kemandekan, tapi terus meluncur maju, berkembang, menjadi berkat bagi siapapun, baik bagi gereja, bagi masyarakat, dan bagi kemuliaan Tuhan. Pemirsa yang budiman, saat ini kita berada di halaman Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Sekolah ini adalah sebuah institusi yang mendidik calon-calon pendeta di seluruh Indonesia. Pendidikan teologi adalah sebuah pendidikan yang ingin memberdayakan para mahasiswanya untuk sungguh-sungguh hadir, terjun, terlibat di dalam setiap kehidupan dan pergumulan masyarakat dan gereja. Pendidikan teologi memampukan para mahasiswanya untuk pada akhirnya menjadi guru, menjadi sahabat, menjadi pelayan bagi setiap orang percaya, agar mereka dapat pada akhirnya terjun ke dalam masyarakat, membawa terang dari Kristus itu sendiri. Kita tidak akan dan tidak pernah mendidik mahasiswa untuk semata-mata mencela kegelapan. Bukankah lebih baik membawa terang daripada mencela kegelapan? Kita hidup di tengah kemajemukan bangsa kita, kemajemukan agama, kemajemukan suku, dan yang lain-lain. Kerap kali agama dipakai untuk menuduh orang lain yang tidak sama dengan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi pendidikan teologi yang sehat adalah sebuah pendidikan yang mendidik mahasiswanya untuk tidak menghakimi orang lain sebagai mereka yang hidup dalam kegelapan. Mari kita lihat gereja kita masing-masing. Betapa seringnya komunitas kita itu hanya peduli pada diri sendiri, membangun gedung-gedung yang mewah, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak punya dampak sama sekali bagi dunia. Gereja lupa untuk mendidik anggota-anggota jemaatnya untuk berpikir kritis, untuk merenungkan apa sebenarnya tujuan dari hidup Kristiani itu. Pendidikan sesungguhnya adalah bagian yang paling esensial dari kehidupan gereja. Gereja yang tidak mendidik umatnya, gereja yang tidak mengajak umatnya untuk berteologi adalah gereja yang sedang berjalan menuju ke kematiannya. Oleh karena itu, pendidikan teologi baik secara akademis melalui STT Jakarta maupun melalui gereja harus berjalan beriringan. Kami siap membantu gereja-gereja untuk mengkritisi dirinya sendiri, untuk menilai, menganalisis, mengevaluasi diri, seberapa jauh gereja-gereja sudah menjadi komunitas yang mendidik umatnya, membawa terang itu ke dalam batin setiap hati anggota jemaatnya. Terang bagi saya adalah ketika ilmu teologi mampu memberikan jawaban yang tepat bagi persoalan pergumulan semua orang, termasuk kaum perempuan, sehingga mereka bisa merasakan betapa ketika mereka didiskriminasi, ditindas dan diperlakukan tidak adil, selalu ada terang yang merangkul mereka di tengah-tengah kegelapan. Selalu ada harapan di tengah-tengah keputusasaan. Selalu ada rangkulan di tengah-tengah pergumulan. Selalu ada kemerdekaan
di tengah-tengah pemenjaraan dan diskriminasi. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikan di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya, menjadi alat-Mu itu, rindu-Mu padaku, firman-Mu yang menjagaku. Berikan ku kuasa untuk genapi rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, rindu hidup selalu, ku rindu hidup dalam kemuliaan-Nya. Kita sekarang ini kan paling tidak relasi-relasi antar umat beragama, walaupun tidak semua di seluruh Indonesia sekarang ini, tetapi di beberapa tempat memang tidak terlalu mulus kan. Tapi itu tidak boleh menyebabkan umat Kristen menutup diri. Kalau kita memakai bahasa Nabi Yesaya ini, terang itu sedang datang ke dalam dunia,
dan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang, artinya bahwa sebagai umat beriman pun kita harus tetap terbuka untuk membiarkan terang itu merangkul kegelapan. Ya, dan kegelapan itu jangan diklaim ada di tempat lain. Ya, kegelapan pun bisa ada di tempat kita, bisa ada juga di dalam hati kita, kalau kita menutup diri terhadap terang yang datang, tetapi juga menutup diri terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Intinya adalah bahwa umat beriman, umat Kristen Indonesia harus selalu terbuka melihat mereka yang di tempat lain itu, yang ada di yang orang lain itu sebagai bagian dari kita. Itulah makna dari terang yang merangkul kegelapan, dalam arti bahwa makin lama kegelapan pun makin ditransformasikan oleh kekuatan sinar terang. Dan terang itu adalah terang Allah, bukan terang kita. Kita merefleksikannya, membiarkannya, dia bersinar bagi siapapun. Di dalam memasuki tahun 2012, saya kira kita harus tetap optimis. Bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi sekarang, sebagai umat beriman di Indonesia, sebagai bangsa di Indonesia, yang sekarang ini mungkin atau banyak kali mengalami kesulitan, toh selalu ada pengharapan, ada optimisme, dan itulah terang. Terang yang datang merangkul kegelapan kita, supaya kegelapan kita itu ditransformasikan menjadi kehidupan yang lebih nyata, yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih memperhatikan kepentingan orang lain sebagai yang lebih penting daripada kebutuhan kita sendiri. Saya kira itulah makna dari tema ini yang menurut kami tentu akan tetap berlaku juga di dalam memasuki tahun 2012 yang akan datang ini. Saudara, kita semua membutuhkan pembebasan. Anda lihat patung pembebasan? Di situ menggambarkan betapa banyak orang yang pada saat ini dikuasai oleh kegelapan, butuh dimerdekakan dari kegelapan dan masuk di dalam terang pengharapan. Mereka yang menindas butuh dibebaskan dari kecenderungan menindas. Mereka yang ditindas butuh dibebaskan dari situasi penindasan. Mereka yang pada saat ini hidup dalam keputusasaan butuh dibebaskan sehingga mereka memperoleh pengharapan. Mereka yang pada saat ini hidup di dalam situasi kegelapan butuh sinar terang. Dan kita percaya terang sesungguhnya telah datang menerangi bumi ini, memberikan harapan, dan itu ada di dalam Kristus yang menyelamatkan umat manusia dan dunia. Dalam memasuki tahun baru ini, kita harus memasukinya dengan satu pengharapan bahwa Tuhan beserta kita, bahwa kita akan bisa membangun satu masyarakat yang kuat, masyarakat yang adil, di mana tidak ada diskriminasi, ketika kita semua, Anda dan saudara, bisa bekerja sama, menjalin cinta dan persaudaraan. Dalam dunia masa depan, tidak ada lagi dikotomi terang dan gelap. Terang dan gelap adalah realitas kita semua. Kita harus saling merangkul. Kita harus menjalin tali cinta. Hanya dengan itu, saudara, kita akan bersama-sama menciptakan dunia yang penuh damai. Dunia di mana kita semua bisa tersenyum dan menyapa yang lain sebagai saudara dan saudari. Sudah saatnya mari kita bekerja. Jangan buang-buang waktu.